Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan harga mutlak X dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi di sini kalau kita lihat dari bentuknya, artinya dia kan harga mutlak dari suatu fungsi sama dengan C, tapi C-nya ini 0 kan. Ini bisa langsung. Jadi akan kita peroleh X dikurangi 1 sama dengan 0, ya X sama dengan 1. Udah, ini sudah diperoleh himpunan penyelesaiannya, itu anggotanya adalah 1. Kalau misalkan mau dijabarkan menggunakan definisi juga bisa. Misalkan di sini ya, kalau menggunakan definisi. Si mutlak ini didefinisikan kan menjadi dua. Yang pertama, untuk ketika X dikurangi 1 yang ada di dalam mutlak itu lebih dari sama dengan 0. Dan yang kedua, ketika untuk si X kurang dari 1 yang ada di dalam mutlak itu kurang dari 0. Nah, ketika si X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0, dia akan menjadi X dikurangi 1 sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 1. Nah, kalau untuk yang X dikurangi 1 kurang dari 0, berarti kan negatif X kurangi 1 sama dengan 0, gitu kan? Kedua ruas dikali negatif 1 diperoleh X dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 1, sama kan? Oke, kalau menggunakan cara yang dikuadratkan kedua ruas, dikuadratkan kedua ruas, itu kita peroleh X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 0 kuadrat. Jadi yang sebelah kiri nggak usah dijabarkan, nggak apa-apa ya. Nanti kan diperoleh X kurangi 1 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini kan diperoleh X-nya akar kembar, sehingga X sama dengan 1. Nah, dengan menggunakan ketiga cara diperoleh hasilnya sama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak dari 2X dikurangi 5 sama dengan negatif 7. Oke, kalau dilihat dari bentuknya, berarti dia termasuk yang fungsi di mutlak sama dengan suatu konstanta aja gitu kan. Nah, tapi coba diperhatikan di sini itu si C-nya bernilai negatif. Berarti C-nya kurang dari 0 kan, bernilai negatif. Nah, padahal di sini dia di mutlak loh. Gampangnya kemarin gimana sih kalau ada sesuatu di mutlak, maka dia jadi positif kan. Nah, berarti ini sesuatu yang tidak mungkin nih kalau sama dengan negatif 7. Maka untuk persamaan ini jawabannya adalah tidak ada nilai X real yang memenuhi. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 5 dikali harga mutlak 2X dikurangi 1 ditambah 4 sama dengan 11. Nah, ini kita hitung dulu nih. Dari persamaan awal, kedua ruas dikurangi 4 sehingga diperoleh yang ruas kiri 5 dikali harga mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 11 dikurangi 4 ya. Oke, sehingga sama dengan 5 dikali harga mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7. Kedua ruas dibagi dengan 5 sehingga kita peroleh harga mutlak 2X dikurangi 1 sama dengan 7/5. Nah, yang terakhir ini yang kita gunakan untuk menentukan nilai X. Ada dua cara kan, yang pertama menggunakan definisi, yang kedua bisa dikuadratkan kedua ruas. Coba kita gunakan definisi dulu ya. Definisi. Oke, si harga mutlak ini ketika kita menggunakan definisi itu kan menjadi dua. Yang pertama, ketika yang ada di dalam harga mutlak yaitu 2X kurang dari 1 lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, ketika si 2X dikurangi 1 kurang dari 0 gitu kan. Oke, kita perhatikan yang pertama dulu. Ketika si 2X kurangi 1 lebih dari sama dengan 0, itu kan
artinya dia bernilai positif, jadi dirinya sendiri, sehingga si harga mutlak 2x dikurangi 1 ini menjadi apa? 2x dikurangi 1. Nah, dirinya sendiri sama dengan 7/5. Oke, kalau udah sampai sini ya tinggal dihitung. Kedua ruas ditambah 1 kan, sehingga kita peroleh 2x sama dengan 7/5 ditambah 1. Oke, kita hitung dulu. Jadi 2x sama dengan 1 itu kan 5/5. Sehingga 7/5 ditambah 5/5 diperoleh 12/5. Oke, kemudian tinggal cari nilai x. Kedua ruas dibagi 2, berarti x-nya sama dengan 12/5. Oke, dibagi 2 itu kan artinya dikali setengah. Jadi dikali setengah. Coret, coret, habiskan. Masih 6, sehingga diperoleh nilainya adalah 6/5. Oke, kemudian untuk yang kedua, itu ketika si 2x dikurangi 1 kurang dari 0. Oke, kalau kurang dari 0, itu kan artinya dia bernilai negatif. Sesuai definisi, ketika si 2x dikurangi 1 bernilai negatif, maka harga mutlaknya itu adalah lawan dari si bilangan negatif itu kan. Nah, jadi yang mutlak 2x dikurangi 1 itu menjadi negatif buka kurung 2x dikurangi 1. Nah, sama dengan 7/5. Oke, ini boleh dikali ke dalam dulu si negatifnya. Atau kedua ruas dikali dengan negatif 1 sehingga diperoleh 2x dikurangi 1 sama dengan negatif 7/5. Oke, kemudian kedua ruas ditambah 1 diperoleh 2x sama dengan negatif 7/5 ditambah 1. Oke, yang sini jadi 2x sama dengan, kita hitung yuk, negatif 7/5 ditambah 1. 1 itu kan 5/5, sehingga negatif 7 ditambah 5 itu dapat negatif 2/5. Nah, kemudian tinggal cari nilai x-nya, sama dengan negatif 2/5 dibagi 2 itu kan artinya sama dengan dikali setengah. Oke, dicoret habis, masih negatif 1/5. Sehingga diperoleh HP-nya itu sama dengan negatif 1/5 dan 6/5. Nah, si hasil ini ketika kalian masukkan ke dalam persamaan, ini misal si X-nya diganti dengan negatif 1/5, itu hasilnya nanti harus sama dengan 7/5. Nah, kalau misalkan ketika dimasukkan hasilnya nggak sama, ya berarti ada sesuatu yang keliru, mungkin di perhitungannya atau di persamaannya, kayak gitu. 2x ditambah 3 sama dengan harga mutlak 4x ditambah 5. Oke, kita akan mencari nilai x yang memenuhi. Kalau misalkan kita ingat-ingat dari bentuk persamaan nilai mutlak yang ada 4 kemarin, itu kan salah satunya kan ada yang bentuknya harga mutlak fx sama dengan gx, gitu kan? Jadi di ruas kiri itu harga mutlak dari suatu fungsi sama dengan suatu fungsi. Nah, kalau di sini kan ternyata tuh yang ada di ruas kiri tidak dimutlak, jadi 2x ditambah 3. Sedangkan yang ada di ruas kanan itu harga mutlak 4x ditambah 5. Nah, sebenarnya ini kan bentuknya sama aja ya dengan yang si bentuk seperti yang dipelajari kemarin. Jadi untuk mempermudah melihatnya, ini tuh boleh tulisannya ditukar. Jadi kita punya 4x ditambah 5 sama dengan, ini dimutlak ya, sama dengan 2x ditambah 3. Nah, untuk mengerjakannya boleh menggunakan beberapa cara. Misalkan kita akan menggunakan cara definisi dulu ya, dengan menggunakan definisi. Di sini yang bernilai mutlak kan cuma 1. Jadi kita akan mendefinisikan si harga mutlak 4x ditambah 5. Sesuai dengan definisi, maka dia akan menjadi sama dengan 2 kan. Ketika si yang ada di dalam mutlak si 4x ditambah 5 itu bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan yang satunya ketika si 4x ditambah 5 itu bernilai negatif.
Nah, ketika si 4x ditambah 5 bernilai positif atau yang syaratnya 4x ditambah 5 lebih dari sama dengan 0, itu berarti mutlak 4x ditambah 5 sama dengan dirinya sendiri. Jadi, 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Sedangkan yang satunya, ketika si 4x ditambah 5 kurang dari 0, itu kan berarti ketika si yang ada di dalam harga mutlak bernilai negatif, maka dia sama dengan lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Lawannya berarti negatif dari 4x ditambah 5. Sama dengan 2x ditambah 3. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan. Tinggal dihitung dari masing-masing persamaan. Kita hitung yang persamaan pertama dulu ya. Di sini kan kita punya 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Boleh dikeluarkan dari kurung dulu karena di depan kurung nggak ada apa-apa, jadi sama ya. Sehingga 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Kemudian yang mempunyai variabel yang sama dijadikan satu ruas, sehingga kita punya 4x dikurangi 2x sama dengan 3 dikurangi 5. Yang ruas kiri menjadi 4x dikurangi 2x, itu sama dengan 2x, sama dengan yang ruas kanan 3 dikurangi 5, itu sama dengan negatif 2. Sehingga kedua ruas dibagi 2, kita peroleh x sama dengan negatif 1. Oke, itu untuk yang pertama, diperoleh HP-nya X sama dengan negatif 1. Sekarang yang persamaan keduanya. Oke, di sini kan kita punya negatif dalam kurung 4x ditambah 5 sama dengan 2x ditambah 3. Si negatif ini dikali ke dalam kurung dulu. Jadi negatif dikali dengan 4x, kita peroleh negatif 4x. Kemudian negatif dikali dengan positif 5, diperoleh negatif 5. Sama dengan 2x ditambah 3. Yang mempunyai variabel x dijadikan satu ruas. Jadi kita peroleh negatif 4x dikurangi 2x sama dengan 5 ditambah 3. Yang ruas kiri negatif 4x dikurangi 2x itu sama dengan negatif 6x sama dengan 8. Kemudian kedua ruas dibagi dengan negatif 6 sehingga kita peroleh x sama dengan 8 per negatif 6. Disederhanakan sama dengan negatif 4 per 3. Sehingga dari sini kita memperoleh himpunan penyelesaiannya, ditulis di sini ya, HP-nya sama dengan negatif 4 per 3 dan negatif 1. Oke, di sini kita punya persamaan harga mutlak 5x ditambah 3 sama dengan harga mutlak 3x ditambah 5. Karena kedua ruas ini sama-sama harga mutlak, maka cara yang paling mudah digunakan itu adalah dengan cara mengkuadratkan kedua ruas ya. Oke, kita kuadratkan kedua ruas sehingga diperoleh yang ruas kiri itu adalah 5x ditambah 3 kuadrat, yang ruas kanan jadi 3x ditambah 5 kuadrat. Oke, sekarang kita ingat-ingat rumusnya. Ketika kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu maka sama dengan A ditambah B dikali A dikurangi B. Nah, si bentuk ini kita ubah menjadi bentuk A kuadrat dikurangi B kuadrat. Caranya gimana? Caranya yang ruas kanan bisa dipindah ke ruas kiri, sehingga kita punya 5x ditambah 3 kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 kuadrat sama dengan 0. Jadi, si yang di depan ini kalian anggap sebagai A, kemudian yang belakang itu jadi B. Gitu ya. Dilanjut, berarti di sini kita punya A kuadrat dan B kuadrat. Maka bentuknya itu bisa
diubah menjadi A ditambah B, berarti 5X ditambah 3, ditambah B-nya adalah 3X ditambah 5. Kemudian kurung yang kedua, A dikurangi B, A-nya adalah 5X ditambah 3, dan B-nya adalah 3X ditambah 5. Ingat nih, si B ini satu kesatuan, jadi harus diberi kurung. 3X ditambah 5 sama dengan 0. Nah, sampai di sini tinggal kita hitung. Hitung yang kurung pertama dulu. Di sini kita punya 5X ditambah 3X, jadi sama dengan 8X. Kemudian 3 ditambah 5, itu jadi 8. Kurung yang kedua, di sini si negatifnya kita kali ke dalam kurung dulu, jadi masih kita tulis sama yang depan, masih 5X ditambah 3. Negatif dikali 3X itu dapat negatif 3X. Kemudian negatif dikali 5 itu dapat negatif 5. Sama dengan 0. Oke, yang depan masih 8X ditambah 8. Kemudian di sini 5X dikurangi 3X itu dapat 2X. Kemudian 3 dikurangi 5 itu dapat negatif 2. Sama dengan 0. Oke, selanjutnya kali pelangi ya. Ada yang bilang kali pelangi kan? Kali pelangi itu gimana? Pertama, 8X dikali dengan 2X dapat berapa? 16X kuadrat. Kemudian, 8X dikali negatif 2 dapat berapa? Negatif 16X. Kemudian 8 dikali 2X itu dapat positif 16X. Kemudian 8 dikali negatif 2 itu dapat berapa? Negatif 16 sama dengan 0. Oh, ternyata di sini kita punya negatif 16X ditambah 16X. Habis ya? Tinggal 16X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Lanjut di sini ya. Oke, saya tulis ulang. 16X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. 16-nya bisa difaktorkan keluar kurung. Jadi 16 dalam kurung X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian si X kuadrat dikurangi 1-nya itu difaktorkan. Mau faktorkannya bisa pakai cara yang ini nih. Oke, kan 16 dikali X kuadrat negatif 1 itu kan bisa negatif 1 kuadrat gitu ya. 0. Nah, ini X-nya jadi A. Kemudian satunya tuh jadi B, sehingga kita peroleh 16 dikali X ditambah 1 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, sampai di sini, jadi kita peroleh nilai X-nya yang pertama, X ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, dan yang kedua, X dikurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 1 dan 1. Harga mutlak X kurangi 1 dikurangi 1 sama dengan harga mutlak X. Nah, yang punya harga mutlak ini kita jadikan 1 ke ruas kiri sehingga kita peroleh harga mutlak X dikurangi 1. Nah, ini harga mutlak X-nya pindah ke ruas kiri jadi negatif harga mutlak X sama dengan ini negatif 1-nya pindah ke ruas kanan jadi positif jadi sama dengan 1. Nah, ini kan kita punya dua harga mutlak nih, masing-masing didefinisikan dulu. Pertama, kita akan mendefinisikan yang X dikurangi 1 harga mutlak. Oke, jadi dia akan menjadi sama dengan 2. Tergantung kondisinya. Si harga mutlak X dikurangi 1, dia akan sama dengan dirinya sendiri atau X dikurangi 1 untuk ketika si yang ada di dalam harga mutlak itu bernilai positif atau tandanya lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari nih X-nya berapa aja ketika dia memenuhi
pertidaksamaan X kurangi 1 lebih dari sama dengan 0, yaitu ketika X lebih dari sama dengan 1. Oke. Yang kedua, si harga mutlak X dikurangi 1 ini akan sama dengan lawan dari dirinya, atau negatif dalam kurung dirinya, untuk ketika dia bernilai negatif atau kurang dari 0, sehingga X-nya itu kurang dari 1. Gitu ya. Nih, yang nanti kita gunakan si batas-batasnya. Oke. Kemudian kita mendefinisikan harga mutlak yang kedua, yaitu yang harga mutlak X. Nah, kalau ini kan seperti definisi yang kita gunakan ya. Si X ini akan sama dengan X untuk ketika dia bernilai positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan dia, si harga mutlak X akan sama dengan negatif X ketika atau untuk dia bernilai negatif atau X kurang dari 0. Oke. Yang diperhatikan adalah batasnya. Di sini kita punya 4. X lebih dari sama dengan 1. Kemudian X kurang dari 1. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Kemudian X kurang dari 0. Kita buat garis bilangannya dulu. Perhatikan di sini angkanya ada 0 dan 1 gitu ya. Jadi di garis bilangan boleh kita buat titik 0, ini di sini 1. Nah, sesuai dengan batas ini, si garis bilangan terbagi menjadi 3 daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Si daerah 1 ini kita menggunakan yang batasnya menggunakan 0. Berarti ini ya, yang X kurang dari 0. Berarti dari 0 ke kiri itu adalah yang X kurang dari 0. Kemudian yang di antara 0 sampai 1 berarti X-nya di tengah lebih dari sama dengan 0. Itu kan? Artinya kita pakai yang ini loh, X lebih dari sama dengan 0. Dan dia kurang dari 1. Berarti kita pakai yang ini loh, X-nya kurang dari 1. Itu ya, tandanya berarti X-nya di tengah lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Yang daerah ketiga itu ketika si X-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi kita pakai batas yang ini. X lebih dari sama dengan 1. Nah, dari masing-masing ketiga daerah ini kita hitung nilai dari persamaan awal sendiri. Pertama untuk daerah 1 ya. Saya tulis daerah 1 itu ketika X-nya kurang dari 0. Oke, tulis aja dulu ya persamaannya biar mudah. Jadi, ketika si X kurang dari 0, persamaan awalnya tadi kan harga mutlak X dikurangi 1, dikurangi X sama dengan 1. Oke, ini ya, perhatikan syaratnya. X kurang dari 0. Untuk harga mutlak X kurangi 1, ketika X kurang dari 0, maka dia sama dengan berapa? X-nya kurang dari 0, itu kan artinya dia juga kurang dari 1. Maka ketika si X-nya kurang dari 1, harga mutlak X dikurangi 1 itu sama dengan negatif dalam kurung X dikurangi 1. Gitu ya. Paham ya? Jadi, yang pertama, dia menjadi negatif X dikurangi 1. Oke, tandanya di sini operasinya kurang. Sekarang kita lihat lagi. Di sini ada harga mutlak X. Syaratnya apa? Syaratnya X kurang dari 0. Maka kita lihat dari definisinya. Ketika si X-nya kurang dari 0, dia sama dengan apa? Sama dengan negatif X. Oke, berarti di sini dia menjadi negatif X. Sama dengan 1. Nah, tinggal dihitung deh tuh. Negatifnya dikali ke dalam kurung, sehingga kita peroleh negatif X, kemudian negatif dikali negatif 1, kita peroleh positif 1, kemudian di sini negatif dikali negatif X, kita peroleh positif X sama dengan 1. Nah, di sini di ruas kiri kan kita punya negatif X dan X. Berarti habis dong. Tinggal apa? 1 sama dengan 1. Nah, ini tuh suatu pernyataan yang benar.
maka semua nilai X yang ada pada himpunan X kurang dari 0 itu merupakan seluruh penyelesaiannya. Maka untuk daerah pertama, himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari 0. Tuh, artinya. Kemudian kita lihat untuk yang daerah kedua. Oke. Di daerah kedua, coba diperhatikan syaratnya itu adalah ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Ditulis dulu persamaan awalnya biar mudah. Itu kan X kurang 1, harga mutlak, dikurangi harga mutlak X sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat di definisinya. Oke, karena ini sepertinya tidak cukup, jadi kita hapus dulu aja ya. Yang ada di sini. Diulangi, kita mau cari yang daerah kedua. Di daerah kedua, itu syaratnya si X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Ditulis dulu persamaannya, harga mutlak dari X kurangi 1 dikurangi harga mutlak X sama dengan 1. Oke, coba kita lihat di definisinya berdasarkan syarat yang ada di daerah kedua. Pertama, kita mau lihat yang untuk harga mutlak X dikurangi 1. X dikurangi 1 ketika X-nya di antara 0 dan 1. Berarti kita gunakan yang mana? Kalau yang pertama, X lebih dari sama dengan 1. Oh, bukan. Yang kedua nih, X kurang dari 1. Oh ya, betul. Berarti kita menggunakan definisi yang ini ya. Sehingga harga mutlak X kurangi 1-nya sama dengan negatif dalam kurung X dikurangi 1. Berarti di sini negatif, pakai merah aja ya. Negatif X kurangi 1. Tandanya tetap dikurangi. Sekarang kita mau cari definisi yang harga mutlak X dengan syarat yang ada di daerah 2. Coba kita lihat satu-satu di definisi harga mutlak X-nya. Pertama, apakah X-nya lebih dari sama dengan 0 di daerah kedua? Oh iya betul, berarti kita menggunakan definisi yang harga mutlak X sama dengan X. Jadi di sini adalah X. Ganti merah. X sama dengan 1. Nah, sampai di sini tinggal dihitung. Negatif dikali ke dalam kurung, negatif dikali X, itu kita peroleh negatif X. Kemudian negatif dikali negatif 1, itu dapat positif 1. Kemudian di sini negatif X sama dengan 1. Negatif X dikurangi X, itu dapat negatif 2X ditambah 1 sama dengan 1. Kedua ruas dikurangi 1, sehingga kita peroleh negatif 2X sama dengan 0. Sehingga X sama dengan, kedua ruas dibagi negatif 2, X sama dengan 0. Oke, jadi untuk di daerah kedua diperoleh penyelesaiannya adalah X sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita akan mencari untuk yang daerah ketiga. Dihapus dulu ya. Di daerah ketiga, itu syaratnya adalah si X lebih dari sama dengan 1. Maka dari persamaan awalnya, kita definisikan satu-satu si harga mutlaknya. Tulis dulu ya, persamaannya X dikurangi 1, dikurangi harga mutlak X sama dengan 1. Oke, kita cari definisi untuk yang harga mutlak X dikurangi 1 dulu. Syaratnya X lebih dari sama dengan 1. Jadi kita pakai yang mana? Yang atas ya. X lebih dari sama dengan 1, sehingga dia sama dengan di sini dirinya sendiri X dikurangi 1. Kemudian di sini tandanya masih kurang. Nah, si harga mutlak X nih dengan syarat X lebih dari sama dengan 1, maka dia sama dengan yang mana? Oh, X lebih dari sama dengan 1 itu kan artinya juga X lebih dari sama dengan 0 ya, berarti kita gunakan yang harga mutlak X sama dengan X. Jadi di sini X sama dengan 1. Nah, tinggal dihitung tuh.
X dikurangi X habis, ternyata kita peroleh negatif 1 sama dengan 1. Nah, ini tuh pernyataan yang salah. Maka untuk daerah ketiga tidak ada nilai X yang memenuhi atau boleh ditulis tidak memenuhi. Oke, jadi kesimpulannya sudah kita cari di ketiga daerah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah untuk yang daerah pertama, si X-nya kurang dari 0 merupakan himpunan. Kemudian di daerah kedua itu adalah X sama dengan 0 dan di daerah ketiga tidak memiliki penyelesaian. Jadi jawabannya solusinya cuma 2 ini.